Lewandowski mempersingkat liburannya untuk kembali berlatih hari ini. Manajer Xavi Hernandez akan mengadakan kembali sesi latihan mulai besok, yakni Jumat, namun salah satu pemain memutuskan untuk mempersingkat liburannya dan melanjutkan latihan sehari lebih awal. Memang benar, superstar Barcelona Robert Lewandowski muncul di fasilitas klub Ciutat Esportiva Joan Gamper hari ini dan melakukan beberapa latihan tanpa kehadiran rekan satu tim dan manajernya. Awal pekan ini, penyerang berusia 35 tahun itu terlihat berlatih di rumah dengan masker oksigen dan kini, ia kembali ke fasilitas latihan klub sehari lebih awal dari yang dibutuhkan untuk bekerja sendiri menjelang paruh kedua musim. Lewandowski membagikan foto dirinya di Ciutat Esportiva hari ini di media sosialnya. Ini merupakan awal musim yang lambat bagi Lewandowski, dibandingkan dengan standar tinggi yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri sepanjang kariernya. Pemain Polandia ini hanya mencetak 9 gol, 8 di Liga dan 1 di Eropa, dalam 21 pertandingan musim ini, dengan hanya 3 gol yang tercipta sejak September. Sebelum jeda Natal, agen Lewandowski Vini Zahavi bertemu dengan Presiden Barcelona Joan Laporta, memicu spekulasi tentang masa depannya. Namun Zahavi mengesampingkan masalah tersebut dengan mengonfirmasi bahwa dia akan bertahan di Barca. Namun, dengan kedatangan Vitor Roque dan Ferran Torres yang mulai menunjukkan performa terbaiknya, Lewandowski tidak lagi dipandang sebagai pemain yang tidak dapat disentuh di skuad dan harus tampil maksimal untuk mempertahankan tempatnya. That I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me? Barcelona akan kirim tawaran transfer untuk Radu Dragusin. Dilansir oleh media Italia, Calcio Mercato, Radu Dragusin menjadi target transfer dari raksasa La Liga Barcelona. Juara La Liga ini disebut bersedia membayar 30 juta euro atau sekitar lebih dari 500 miliar rupiah untuk mendapatkan tanda tangan bek asal Genoa tersebut. Sementara itu, pemain yang masih berusia 21 tahun itu juga menjadi incaran klub Premier League, Tottenham Hotspur. Berdasarkan laporan dari Calcio Mercato, disebutkan bahwa Deco sang direktur olahraga Barcelona telah merancang tawaran untuk mendatangkan bek berusia 21 tahun ini. Juara La Liga ini siap membayar 500 miliar rupiah lebih untuk mengamankan jasa Dragusin. Jumlah tersebut mungkin sudah cukup untuk mewujudkan minat Barcelona dalam kesepakatan untuk merekrut pemuda ini. Namun, persamaan ini mungkin dapat berubah tergantung pada kesiapan Tottenham untuk menyamai tawaran Barcelona atau bahkan membayar lebih dari nilai tersebut. Laporan terakhir mengindikasikan bahwa pemain internasional Rumania ini menginginkan pengalaman bermain di Inggris, yang memberikan keuntungan bagi klub asal London Utara tersebut dalam perburuannya. Dengan Ange Postecoglou berkeinginan untuk memiliki bek tengah kelas atas di dalam skuadnya, ekspektasi atas prospek mantan pemain Juventus ini nampaknya sangat realistis. Akan menarik untuk melihat apakah Barcelona dapat mempengaruhi keputusan pemain muda ini setelah mengajukan tawaran senilai 30 juta euro. Jika tidak, kemungkinan besar Radu Dragusin akan melangkah menuju Stadion Tottenham Hotspur pada jendela transfer Januari mendatang. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside. Oh. Demi pasokan dana lebih banyak, Barcelona bakal ganti apparel dari Nike ke Puma. Barcelona dan Nike telah bekerja sama selama 25 tahun terakhir, yang telah menjadikan keduanya sangat populer di bidangnya masing-masing. Bagi banyak penggemar, akan sulit membayangkan jersey tim Katalan tanpa logo Nike di sana. Tetapi, ada tanda-tanda bahwa kerja sama mereka mungkin bisa segera berakhir karena pesaing utama mulai memantai situasi yang terjadi. Nike dan Barca masih menjalin kerja sama hingga 2028 mendatang, yang membuat Blaugrana menghasilkan total mencapai 160 juta euro per tahun. Tetapi karena beberapa perselisihan yang terjadi di antara mereka mengenai penjualan, termasuk rasa frustrasi mereka karena Nike sering kehabisan stok dalam 3 tahun terakhir, hal itu bisa saja membuat tim Katalan memikirkan kembali kerja sama mereka. MD melaporkan kalau Nike ingin merundingkan kembali kesepakatan mereka dengan Barca dengan harga yang lebih rendah,
tapi ada kekhawatiran di dalam tim Katalan bahwa apparel asal Amerika Serikat itu akan mengalihkan bisnisnya ke tempat lain. Sementara itu, Puma ingin memanfaatkan situasi ini dengan mengambil alih dan menawarkan lebih banyak kepada Barca. Masih ada 4 tahun lagi dalam kesepakatan Barca dengan Nike, tapi jika perusahaan Amerika Serikat tersebut ingin mengurangi kucuran dana mereka ke Barca, maka hal itu bisa saja terjadi. Di sisi lain, tim Katalan jelas tidak akan pilih-pilih soal sponsor mereka, dan buat mereka, tawaran tertinggi akan menjadi penentunya. See the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, oh, oh. Arsenal akan saingi Blaugrana untuk permanenkan Joao Cancelo. Saat ini, bek yang berusia 29 tahun tersebut tengah mengalami masa peminjaman sepanjang musim bersama tim Katalan setelah tak mendapatkan tempat di Etihad. Sebelumnya Cancelo juga telah menghabiskan paruh kedua musim 2022/23 dipinjamkan ke Bayern Munchen. Meskipun kabarnya Xavi dan rekan-rekannya menganggap bek sayap ini sebagai pemain yang sangat penting bagi tim mereka, kondisi keuangan klub Katalan itu bisa menjadi hambatan. Dalam situasi ini, media berita Vicajes meyakini bahwa Arsenal dapat menikung rencana Blaugrana untuk mengamankan jasa Cancelo. Sejak dipinjamkan ke Barcelona, Cancelo sudah menjalani 14 pertandingan La Liga dan 5 di Liga Champions UEFA. Ia juga berhasil mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist di kedua kompetisi tersebut. Menurut berita sebelumnya, diyakini bahwa Manchester City bersedia melepaskan pemain tersebut dengan nilai transfer lebih dari 500 miliar rupiah pada musim panas lalu. Persaingan antara The Gunners dan Barca tak hanya pada perebutan tanda tangan Joao Cancelo, Martin Zubimendi dari Real Sociedad juga menjadi incaran bersama kedua klub yang menunjukkan minat pada pemain tersebut pada musim panas lalu, namun keduanya gagal mencapai kesepakatan. Laporan yang sama sekarang mengabarkan bahwa Arsenal mungkin akan memilih untuk memicu klausul pelepasan 1 triliun rupiah lebih untuk Zubimendi guna memperkuat opsi mereka di lini tengah. Cedera yang sering menimpa Thomas Partey bisa mendorong Mikel Arteta untuk mencari mitra baru bagi Declan Rice. Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be